Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Warkop. Yes or not? Alhamdulillah, saat ini saya berada di salah satu warung kopi terkemuka yang ada di Kota Gorontalo. Dan saat ini kita kedatangan seorang muda di dunia politik. Beliau dengan berbagai pengalaman di bidang politik sejak masih belia, dan oleh sebab itu maka saya Abah Warkop akan mewawancarai beliau persoalan anak muda atau yang lebih dikenal dengan milenial, yakni milenial di dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tadi saya katakan bahwa Bung Teddy adalah seorang muda, anak muda, katakanlah demikian, politisi yang ada di pusaran politik Gorontalo. Bagaimana Bung Teddy melihat politik dengan generasi muda, atau disebut dengan kaum milenial? Terima kasih atas kesempatan ini. Menyangkut tentang katakanlah tanggapan atau resepsi kaum milenial terhadap dunia politik. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, karena memang tidak hanya partai politik yang harus bertanggung jawab di sini, tapi kita semua harus bertanggung jawab terhadap resepsi kaum milenial terhadap dunia politik. Sebenarnya hakikatnya Rasulullah itu sudah melaksanakan langkah-langkah sikap-sikap politik dalam menjalankan sebuah pemerintahan, baik itu dakwah, melakukan negosiasi, itu adalah langkah-langkah politik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga hari ini kenapa respon milenial itu menjadi sangat minim Ya, kelihatan minim. Mereka tidak menemukan sebuah knowledge, sebuah pengetahuan politik yang baik. Jadi begini, Bung Deddy, saya potong. Artinya di mata para milenial atau generasi muda, politik itu kayaknya sesuatu yang menjemukan lah dalam tanda petik dan negatif, sehingga mereka keinginan mereka untuk ke politik itu, Keinginan mereka untuk mengetahui politik itu agak berkurang lah. Sehingga perlu ada sebuah instrumen atau sebuah wadah yang instrumen di dalamnya ada instrumen politik yang sifatnya sehingga mereka akan paham. Maka harus ada sebuah kelompok-kelompok diskusi dari kaum milenial yang diajak bersama, kita sama-sama berdiskusi, saling mendengar. Kita langkah awal itu adalah kita harus banyak mendengar. Apa sih pemahaman mereka terhadap politik, sehingga harus ada langkah-langkah yang memastikan bahwa ada instrumen itu. Kalau tidak, ya mereka apatis terhadap seluruh yang namanya hingar-bingar politik, mereka menjadi apatis. Dan hari itu ternyata ada. Ya, sekarang terjadi. Padahal begini, kalau kita lihat sejarah bahwa negara ini sebenarnya dia proses-proses awal di dalam sejarah negara ini, peran generasi muda itu sangat mayoritas, sangat besar. Jadi buktikan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, Hari Sumpah Pemuda. Tapi kok kenapa sekarang ini makin hari makin condong? Kira-kira ada catatan dari Bung Teddy melihat ini? Karena persepsi mereka terhadap dunia politik itu, knowledge tentang politik itu sangat negatif. Tidak menghasilkan sebuah nilai positif, sehingga mereka terstigma di situ. Jangan kita harus lepas itu stigma itu, jangan lagi sekarang ini jangan terstigma di situ. Ya, stigma itu dari siapa? Siapa yang buat? Atau dia terbentuk stigma negatif itu? Tempat persepsi yang salah. Nah, itu.
Bukan itu akibat persepsi yang salah yang tidak sempat diluruskan, tidak sempat Atau ada cerminan dari generasi dalam tanda kutip generasi tua terhadap generasi muda itu kurang pas. Kira-kira Bung Teddy melihat seperti itu? Tidak, kita melihatnya waktu dulu polarisasi pertumbuhan generasi milenial itu waktu itu belum besar sekarang ini. Sekarang polarisasinya sangat tinggi sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan politik yang positif, dan itu harus ada behavior, sikap politik kita yang dipertontonkan kepada milenial sehingga mereka memastikan bahwa ternyata politik itu enak, seni. Itu saja. Politik adalah seni. Nah, bagaimana saya ingin mendapat pandangan dari Bung Teddy, kesempatan untuk generasi muda di 2024. Saya pesimis kalau seandainya tidak ada langkah-langkah instrumen yang harus kita lakukan terhadap generasi untuk tentang pengetahuan itu ada, knowledge-nya masuk ke mereka. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab instrumen ini? Kalau tidak ada itu, terus terang minat mereka terhadap itu nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk kita semua? Kita semua dengan cara instrumennya harus kita pastikan bahwa kita banyak mendengar, banyak berdiskusi dengan kaum generasi. Kalau tidak, mereka akan sangat pesimis. Nah, jadi berarti yang tua-tua ini harus welcome dan memberikan kesempatan kepada generasi. Kira-kira di Gorontalo menurut pandangan Bung Teddy ada itu? Banyak. Nah, ada Dokter Rusdi. Dokter Rusdi. Memotivasi mereka. Ada Bung Irfan. Langkah-langkah konkret seperti apa yang Bung Teddy lihat? Kita sudah mulai melakukan langkah-langkah seperti yang generasi milenial, yang generasi Gen Z. Kita sudah harus mulai melakukan. Langkah pertama kita mulai mengundang mereka. Mulai lebih banyak mendengar, apa sih sebuah pemahaman mereka terhadap politik. Bagaimana pandangan Bung Teddy? Katanya begini, generasi muda itu ya dalam tanda kutip masih kosong lah. Ketika masuk ke dunia politik, pasti orang bertanya mau buat apa? Kira-kira bagaimana pandangan seperti itu? Memang mereka pengetahuan tentang hal politik itu tidak ada, kosong sehingga minat mereka terhadap hal itu, makanya tanggung jawab kita bersama untuk memberi edukasi terhadap mereka. Jangan terstigma seperti sekarang. Stigma yang terbentuk mereka bahwa politik itu sangat negatif sekali. Padahal sebenarnya politik itu adalah sebuah seni. Kalau stigma kita politik itu adalah seni, maka ketertarikan mereka terhadap dunia itu akan lahir. Politik adalah seni. Bagaimana? Harus itu judulnya. Judulnya politik itu, adalah politik seni. Seperti apa seninya? Mari kita diskusi. Asik. Ya inilah Bung Teddy. Yang paling terakhir pertanyaan. Bagaimana pandangan Bapak antara politik kita sanding dengan agama? Secara umum saja. Yang namanya politik itu dasarnya langkah-langkah itu adalah sesuai dengan koridor agama. Semua ada, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Langkah dia bernegosiasi, bermusyawarah itu adalah langkah politik yang dasarnya adalah agama. Begitu. Secara empiris kira-kira di politik itu esensinya adalah sebuah kesepakatan, sebuah musyawarah. Itu esensi dari musyawarah untuk mufakat. Itu esensi dari dan itu nilai-nilai agama yang selama ini dikenal dengan politik adalah tidak ada lawan kawan abadi, yang adalah dengan abadi. Itu salah. Jangan di stigma di situ sehingga menjadi stigma positif, negatif. Harus dibuatkan bahwa politik itu adalah musyawarah dan mufakat. Itu harus. Oke, terima kasih. Closing statement dari Bung Teddy di pagi yang indah ini. Kami persilakan. Ayo, mari kita bangun bersama politik yang santun di daerah Serambi Medina ini. Membangun politik yang santun di daerah Serambi Medina. Serambi Medina ini seluruh Gorontalo. Tidak terkecuali. Oke. Yang namanya Gorontalo adalah Serambi Medina. Oke. Terima kasih Bung Teddy. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada. Wawancara singkat saya dengan Bung Teddy
salah seorang muda yang ada di pusaran politik Gorontalo. Terima kasih dari Gorontalo untuk Indonesia. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.